selamat datang di Zaid Institute. Nah, hari ini dengan Miss J. Yap, just call me Miss J. Nah, hari ini kita akan bahas tentang belajar bahasa Inggris dengan gampang dan cepat. Soalnya banyak yang nanya nih, gimana sih belajar bahasa Inggris itu gampang dan cepat nih? Udah bertahun-tahun belajar tapi kayaknya belum jago juga gitu ya. Gimana sih Miss J? Nah, tapi sebelumnya kita bahas itu, jangan lupa dulu subscribe, oke? Subscribe video kita ini, dan kalau pengen dapat update video-video keren lainnya dan bermanfaat dari kita, jangan lupa klik tombol lonceng nih, subscribe. Oke, terus jangan lupa klik tombol lonceng ya. Nah, dan kalau rasanya video ini bermanfaat dan kayaknya bisa membantu yang lain, misalnya teman, kenalan, atau orang-orang sekitar kita, jangan lupa share. Oke, kan kalau berbagi kebaikan dengan orang-orang sekitar gitu kan bisa nambah pahala kan. Oke. Nah, sekarang topik kita hari ini adalah belajar bahasa Inggris itu dengan gampang dan cepet gitu ya. Nah, ingat cepet tapi bukan berarti instan ya. Kalau instan tuh nggak bisa belajar itu instan. Jadi belajar itu butuh proses, oke? Dan proses itu harus kita nikmati. Nah, jadi ini ada 5 tips nih. Gimana sih belajar bahasa Inggris itu dengan gampang, oke, cepat, dan juga kita juga akan menikmatinya gitu, menyenangkan gitu ya. Oke, jadi ada 5 tips. Nah, kita bahas tips yang pertama dulu. Nah, tips pertamanya adalah kata kuncinya listen. Oke, listen itu artinya ya, mendengarkan. Oke, good. Oke, udah tahu tuh bahasa Inggrisnya. Nah, mendengarkan apa yang perlu kita dengarkan? Apa kita harus dengerin bule? Nah, kalau dengerin bule kan agak susah ketemu bulenya ya. Lagian belum tentu bulenya mau ngomong sama kita. Atau kalau mau ke negara bulenya, wah kayaknya kemahalan gitu kayaknya ya. Apalagi sekarang tuh tiket pesawat mahal juga sih. Ups. Oke, apa yang kita dengerin? Nah, yang pertama kita dengerin itu, bukan yang pertama sih, satu-satunya sebenarnya, yaitu a song. Iya, dengerin lagu. Tapi lagunya bukan bahasa Indonesia. Jadi kalau viewer yang nggak terlalu suka lagu barat gitu, jadi kita denger lagu berbahasa Inggris, tentunya lagu-lagu barat, misalnya lagu-lagu dari Amerika atau dari Inggris, dari bandnya atau penyanyinya. Nah, itu switch deh telinganya untuk dengerin lagu-lagu barat kalau memang pengen mau belajar bahasa Inggris tentunya. Nah, manfaat dengerin lagu ini adalah itu bisa melatih pronunciation kita yang paling utama sekali. Oke. Jadi latihan pronunciation-nya bisa sangat mudah dan menyenangkan. Nah, saya ingat dulu waktu kuliah tuh ada mata kuliah khusus pronunciation, itu saya males banget tuh mata kuliah satu itu. Karena kalau habis kuliah itu, aduh lidahnya udah patah-patah rasanya. Capek banget mulut. Nah, tapi kalau dengerin lagu, kita kan bisa tuh ngambil liriknya di internet. Nah, jadi kan ada liriknya tuh. Jadi kita dengerin lagu sambil baca liriknya. Jadi kita ikutin tuh si penyanyi. Kan kalau kita ngikutin tuh cenderung kita akan pengen imitate ya. Jadi pengen samaan gitu gimana cara ngucapinnya dengan si penyanyi. Dan kita ngelakuin itu tanpa sadar. Oke, jadi enjoy. Jadi kalau otak kita enjoy ngelakuin sesuatu nih, anggota tubuhnya ngikut aja. Dan itu juga bisa disimpan di long term memorinya. Jadi kita ingatnya lebih lama dan tanpa sadar. Jadi sesuatu yang tanpa sadar kita lakukan tuh biasanya akan lama tahannya sebenarnya. Oke. Kata siapa? Kata saya. Oke. Jadi yang pertama itu pronunciation. Yang kedua, di situ kita bisa nambah kosakata. Jadi kalau kita dengerin lagu itu rasanya liriknya ada yang kita tidak tahu tuh, coba diartiin dulu, kemudian dipahami itu lagu, kemudian dinyanyikan lagi. Jadi karena kita sedang belajar nih, sedang belajar, jadi dengerin lagunya supaya nggak cuma-cuma. Coba satu hari itu satu lagu, kita denger tuh. Kan paling denger lagu kan paling 10 atau 15 menit tuh. Kita denger, kita ulang terus, besok ganti lagi lagunya. Jadi satu lagu, one song, one day. One song one day. Jadi supaya pertama kasana musiknya juga akan bertambah tuh. Yang kedua kosakatanya nambah dan pronunciation-nya juga akan semakin bagus. Nah, itu yang pertama kita lakukan.
Tips yang kedua adalah, tips yang kedua itu kata kuncinya adalah watch. Oke. Apa yang kita watch? Yang pertama itu adalah kita watch a movie sama a video. Oke. Nah, kita watch a movie, apa sih keuntungannya? Kita harus tahu dulu nih keuntungannya, jangan asal-asal ngikutin aja nih strategi ini. Nah, dengan keuntungan kita nonton film adalah di film itu kan bukan cuma kosakata tuh. Oke, kalau di lagu kan bedanya, kalau di lagu itu kan lebih kayak puisi ya gitu ya. Jadi biasanya bukan percakapan yang dipakai orang biasanya. Nah, kalau di movie itu kan ada conversation-nya tuh. Berarti ada ekspresi-ekspresi yang biasanya mereka pakai. Jadi ada expression. Oke, kita nyebutnya dalam bahasa Inggris expression. Misalnya expression of greeting, kita bisa belajar di sana. Oke, kalau kita ngambil kursus sih diajarin sih. Cuma kan kadang-kadang sudah diajarin lupa gitu. Tapi kalau kita lihat di film itu biasanya akan ngenaknya lama gitu ya. Karena kita menikmati nonton filmnya, apalagi kalau film favorit. Jadi kayak expression of greeting, expression of parting, atau misalnya expression of proposing misalnya. Itu bisa kita pelajari dengan gampang melalui film. Kayak atau movie. Oke. Jadi itu yang pertama. Jadi ada kelebihannya daripada lagu ini adalah kita bisa tahu conversation-nya. Nah, juga kita secara otomatis juga akan automatically kita belajar grammar. Karena pastinya kalimatnya grammarnya udah bener dong. Jadi secara tidak langsung kita itu imitate itu si grammar. Grammar dalam kalimat itu ketika kita mau mengucapkan sesuatu, jadi nggak perlu belajar grammar secara khusus karena sudah include di sana dengan mendengarkan percakapan orang itu. Nah, yang ketiga manfaat lainnya adalah ya lagi-lagi ya seperti saya bilang pronunciation-nya. Pronunciation juga akan semakin bagus. Apalagi ini dilengkapi dengan gesture orang itu ngomong. Bagaimana sih gesturnya, kemudian ekspresi wajahnya, facial expression. Kita sebut sebagai facial expression. Nah, tapi ini jangan asal nonton aja. Kalau asal nonton aja percuma. Kita nontonin film banyak-banyak tapi nggak ada manfaatnya bagi kita. Nah, jadi kita pakai target juga nih. Jadi coba 1 week itu, itu 1 movie. Satu judul film tuh. Kan dalam 1 minggu itu ada berapa hari coba? Ada 7 hari. 7 days. Nah, ngapain kita selama 7 days itu? Jadi untuk mempelajari bahasa Inggris through movie sebenarnya nggak perlu harus 7 days sih. 5 days aja sudah cukup sebenarnya. Nah, jadi first day itu ngapain? Kita itu watch-nya for pleasure. Jadi kita nonton aja tuh. Nonton, nikmati, pahami tuh filmnya dengan memakai subtitle bahasa Indonesia. Boleh tuh Indonesian subtitle. Itu hari pertama. Hari kedua kita ngapain? Hari keduanya yang kita harus lakukan adalah nonton juga. Ya pastinya nonton dong. Watch tapi dengan English subtitle. Nah, perhatiin tuh. Dia ngomongnya ini tulisannya apa. Kemudian kalau rasanya ada difficult word, cari artinya di kamus supaya bisa lebih ngerti. Find the meaning, dictionary. Atau boleh pakai internet deh, kayak kamus online gitu atau Google. Terserah mau pakai yang mana. Nah, itu hari kedua. Nah, di hari ketiganya kita ngapain lagi ya? Hari ketiganya itu third day-nya yang harus kita lakukan adalah pick a character that you like. Pilih satu saja karakter dari satu film itu. Kalau bisa sih karakter pemeran utama ya, karena dia pasti akan lebih banyak ngomong daripada yang lain. Kayaknya ada 2 karakter utama, kita pilih 1. Nah, itu ikutin tuh.
ikutin dia, oke, follow, kemudian lihat subtitlenya. Jadi ketika dia ngomong itu kita perhatiin subtitlenya. Jadi kalau bisa tuh ketika dia ngomong kita juga ngomong, oke, kita ikutin dia ngomong. Nah, disitulah pronunciation kita akan lebih bagus, dan disitulah dengan secara tidak sadar itu kita akan mengingat tata bahasanya dan ekspresinya. Nah, jadi itu yang di hari ketiga. Nah, di hari keempatnya kita ngapain? Hari keempatnya kita sudah mulai memorizing tuh. Kan udah mulai memorizing tuh, dikit-dikit tuh. Kita sudah memorizing, oke, line atau dialog dari karakter yang kita pilih tadi. Oke, the character. Your favorite character maksudnya. Oke, favorite character. Jadi kita pilih itu kan, yang tadi kita pilih itu, sekarang kita hafalin tuh dialognya. Dan kalau bisa kita sebelum dia ngomong kita udah ngomong. Oke, buat apa tujuannya? Jadi tujuannya di 4 day ini kita speak-nya before the character. Dengan kata lain, kita sudah nggak pakai subtitle, no subtitle. Oke, baik Indonesia maupun English-nya, oke, no subtitle. Oke, jadi kita sudah mulai, jadi ini tujuannya untuk ngecek nih, oke, tujuannya speak before the character to check pronunciation kita. Kira-kira pronunciation kita udah sebagus dia nggak sih? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya mau latihan British accent atau American accent bisa seperti ini caranya. Jadi pilih aja film-film yang memang aktornya banyak orang British atau American. Jadi nggak perlu harus ke negara itu juga sih buat ngelatih aksennya. Oke. Nah, bagaimana dengan hari kelima? Nah, di hari kelima itu kita masih seperti hari keempat. Cuman sekarang, still same with the 4th day actually. Tapi di hari kelima ini kita pakai Indonesian subtitle, tapi kemudian kita ngomongnya pakai English subtitle. Jadi kan kita sudah hafal tuh dialog dari si pemerannya. Jadi kita ngomongnya pakai bahasa Inggris dan kita lihat ada subtitle Indonesia. Jadi otomatis kita sudah bisa menerjemahkan sendiri. Walaupun kita nginget sebenarnya, tapi kan kita jadi ketika saya ngomong ini artinya. Itu caranya. Nah ini kita nonton berulang, jadi hanya butuh 5 hari. Kita nonton berulang ini harus full movie ya. Bisa misalnya kita pilih adegan yang kita suka gitu ya. Misalnya kalau memang yang nggak ada waktu, misalnya bisa 30 menit misalnya. Bisa misalnya kita pilih aja your favorite scene misalnya kan. Bisa 30 menit, minimal 30 menit ya, jangan sampai 15 menit tuh enggak useless banget jadinya ya. Jadi 30 menit lah minimal sehari itu gitu kan. Kalau bisa sih full movie, tapi kalau memang ada waktu bisa 30 menit atau sejam gitu. Nah, itu kalau untuk watch. Jadi kalau watch ini, nah kalau yang video tadi kan watchnya ada movie sama video. Nah, video ini dia kelebihannya sih short ya. Kita bisa pilih video-video yang short. Kita pilih idol kita. Ya misalnya your favorite singer, misalnya your favorite actor atau actress, kita pilih kan biasanya mereka suka ada channel sendiri gitu kan. Nah kita pilih itu, kita ikutin dia, kita nonton videonya. Cuman kadang-kadang beberapa video nggak ada subtitle, jadi kita nggak bisa ngecek pemahaman ataupun pronunciation kita, itu kekurangannya. Cuman kalau untuk waktunya dia bisa lebih dipendekin, nggak harus sepanjang movie maksudnya. Nah kita ke topik berikutnya, ke tips berikutnya maksudnya. Ke tips berikutnya adalah read, baca. Nah gitu. Apa yang kita baca? Nah baca ini bisa kita jadikan salurkan dengan hobi kita. Nah ini pasti pada hobi nih. Nonton lagi maksudnya, baca komik misalnya, baca novel, atau suka baca kayak artikel
bisa berbentuk gosip mungkin, informasi mungkin. Kalau yang cowok suka suka informasi tentang bola mungkin. Kalau yang cewek suka gosip-gosip gitu, gosip-gosip artis yang disukainya. Nah, bisa kita pilih artikel. Atau kalau mau yang agak berat dikit, novel. Tuh udah banyak tuh novel-novel online yang berbahasa Inggris. Atau kalau mau lebih ringan lagi tuh komik. Nah, komik ini enaknya ada gambarnya, jadi kita bisa paham. Lebih cepat paham sih daripada novel ataupun artikel. Nah, komik itu kan bisa kita setting tuh, misalnya English subtitle, kita ganti jadi English subtitle. Atau kalau pengen menikmati baca dulu, kita Indonesia subtitle, habis itu kita coba English subtitle, kita bandingkan, oh ini kalau Indonesia ini, bahasa Inggrisnya ini, gitu loh. Jadi kita tuh belajar tanpa kita sadari, dan belajarnya dengan hobi. Kayak melalui hobi maksudnya. Oke, itu read. Nah, yang keempat, nah waktunya kita speak out. Nah, tadi kan kita cuma jadi pasif tuh. Jadi kalau listening, watching, reading itu berarti kita masih jadi pasif learner. Berarti sekarang kita harus berubah menjadi active learner. Setelah kita ngelakuin itu nih, coba 1, 2, 3 tuh coba lakukan sebulan. Nah, habis itu baru kita speak up. Oke, sebulan atau 2 minggu sebenarnya udah banyak sekali improve-nya kalau kita ngelakuin ketiga-tiga itu. Nah, jadi speak out ini ngapain sih? Kita itu talk to yourself. Okay, and talk to friend. Jadi talk to yourself ini bisa in your mind atau bisa juga in front of the mirror. Jadi coba pas bangun tidur, saya mau ngapain ya? Jadi saya mau ngapain itu pakai bahasa Inggris. Okay. Oh, today I'm going to the market and I want to go there with my mom, for example like that. Atau bisa kita talk in front of the mirror, kita mau ngapain hari ini. Atau misalnya kita lihat kamar kita terus kita namai itu benar-benar kamar dengan bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Atau misalnya kamar ini saya bisa ngapain aja ya. Nah, kita pakainya bahasa Inggris. Nah, yang kedua itu talk to friends. Kita cari teman yang mungkin juga suka berbahasa Inggris. Oke. Nah, cari tuh teman yang bisa jadi sharing partner kita. Nah, sharing partnernya tapi kalau nggak nemu ya, atau bisa cari komunitas di internet. Oke, atau bisa juga melalui aplikasi. Kayak ada beberapa aplikasi yang mungkin bagus seperti Hi Native gitu. Kita bisa berinteraksi dengan orang-orang juga pengen belajar bahasa dan saling membantu di sana. Oke, jadi misalnya kita kan pengen belajar bahasa Inggris, ada orang pengen belajar bahasa Indonesia. Nah, kita bisa saling memberikan manfaat kan, saling membantu seperti itu. Nah, itu kalau yang keempat. Nah, tips kita yang kelima adalah write. Nah, ini yang terakhir nih. Write itu macam-macam. Kita bisa write a poem, okay. Write a message, okay. Bisa juga write diary. Okay, jadi kalau mungkin yang hobinya agak-agak suka sastra bisa nulis poem in English, okay. Atau bisa juga nulis status di Facebook pakai bahasa Inggris, atau mungkin nyomot dari lirik lagu, ya nggak apa-apa itu. Kayak asal kita ngerti apa yang kita comot gitu ya. Kemudian atau message, misalnya kita sudah mulai bikin message atau note gitu ke temen atau ke mamanya mungkin, Mom, I'm not going to have dinner at home today, for example like that. Tapi parahnya ntar mamanya nggak ngerti ya. Oke, diary. Di hari ini kita ingin nulis kegiatan kita ya bisa kegiatan apa yang kita lakukan, kemudian ngapain aja tadi. Nah, kalau yang nulis di hari ini, nah ini pakai pola ya biar lebih bermanfaat. Jadi kalau nulis di hari ini kita bisa nulis, okay, what we did, okay, what we usually do, and what will we do. Nah, dengan nulis dengan pola ini kita sudah melatih grammar kita nih. Ini simple past, kita melatih simple past kita, melatih simple present kita, dan ini melatih simple future. Ini kan basic tenses yang harus kita pelajari kalau mau pengen speakingnya bagus, nah atau writingnya bagus. Nah, jadi kita pokoknya setiap hari nulis, mau 1 kalimat pun nggak masalah.
Oke, nggak harus bentuk paragraf, pokoknya satu kalimat. Ngapain sih saya hari ini? Oke, at least, at very least, write a sentence. Kalau lagi males banget tuh a sentence. Oke, ngapain hari ini? What did you do today? And then what will you do tomorrow? And then what you usually do? Yang selalu kita lakukan. Nah, oke, jadi ingat kata kuncinya adalah tips kita hari ini adalah yang pertama listen, yang kedua watch, yang ketiga read, dan yang keempat speak, yang kelima write. Oke? Jadi don't forget these 5 cool tips. Okay, try it. At least maybe 2 weeks. That will be improved for your English. Okay? Okay, I think that's all for today. And see you. Okay, see you kapan ya? See you in our next video, of course, in Zaid Institute. And bye-bye. And don't forget to subscribe. Okay? See ya. Bye-bye.